Sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita hendak mengulik Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Sahabat, program Ngulik Alkitab diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita untuk mendalami Alkitab dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Rumenta Santiani Manurung, dan saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia untuk mengulik Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13 dan diberi judul Trilogi Ajaran Yesus dalam Spiritualitas Ketersembunyian. Trilogi Ajaran Yesus dalam Spiritualitas Ketersembunyian. Untuk mengulik bacaan ini, kita akan ditolong oleh narasumber kita, Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Salam jumpa Bapak Pendeta. Ya, jumpa kembali Bu Santi dan juga para sahabat dimanapun berada. Ya, Bapak Pendeta sebagai Pendeta Gereja Kristen Indonesia, tugas khusus sebagai Pendeta kampus ya Universitas Kristen Maranatha Bandung. Baik Bapak Pendeta, kita akan mengulik Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13 dan diberi judul Trilogi Ajaran Yesus dalam Spiritualitas Ketersembunyian. Kita memulai saja, dan sebelum mulai kita akan berdoa. Silakan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Kita bersama berdoa lebih dahulu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang Maha Baik, Kristus Tuhan telah berada di dalam sebuah kancah sejarah, walaupun 2000 tahun yang silam, tetapi pengaruhnya dan kuasanya tetap dapat kami rasakan pada masa sekarang, bahkan pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu, kekayaan dan kedalaman ajaran Kristus tetap dibutuhkan oleh umat manusia, karena di tengah-tengah berbagai perubahan dan ketidakpastian, kami membutuhkan pijakan dan pegangan yang kokoh. Karena itu, berikan kepada kami satu antusiasme untuk mencari kebenaran itu. Dan kebenaran yang ditawarkan oleh Kristus adalah kebenaran yang memerdekakan. Bahkan lebih daripada memerdekakan, tetapi kebenaran yang menyelamatkan dan memberikan satu kehidupan dan kualitas yang baru. Karena itu pimpin kami di mana kami mau belajar tentang trilogi ajaran Yesus, khususnya di dalam perspektif spiritualitas ketersembunyian. Kami ingin belajar lebih dalam ya Tuhan. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk memperoleh pencerahan melalui program Ngulik Alkitab dari YKB atau Yayasan Komunikasi Bersama. Kami serahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya membaca Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, kamu harus berdoa begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Pendeta, mengawali segmen yang pertama ini di ayat 5 dituliskan, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya. Lalu penulis memberikan penjelasan. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jangan berdoa seperti orang munafik. Motifnya jelas ya, karena mereka suka berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Motifnya supaya dilihat orang. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Apa maksud dari penulis Injil Matius dalam hal ini? Diperbandingkan semacam diperhadapkan dengan jangan seperti orang munafik berdoa, melainkan masuklah dalam kamarmu, berdoa kepada Bapamu yang berada di tempat yang tersembunyi. Apa artinya itu, Pak Pendeta? Jadi ini kan menarik ya, kalau kita membaca nih ya ajaran Yesus ini, maka kita diajak untuk melihat Allah itu sebagai seorang Bapa. Ya. Nah, kata ini penting ya, bahwa kita menghadap Allah ini sebagai Bapa dan Allah sebagai Bapa memperlakukan kita sebagai anak-anak. Ya. Maka di sini kita bicara mengenai kualitas dari suatu relasi dan komunikasi. Nah, di dalam komunikasi relasi antara Bapa dan anak, biasanya yang paling kuat, yang paling mendasar adalah relasi mengasihi dari seorang Bapa ataupun relasi dari seorang anak yang mengasihi bapaknya. Maka kalau kita menghadapi ayah atau bapak kita atau papa atau daddy ya, kita tidak akan mau menyembunyikan sesuatu atau ingin berlaku baik, karena kita tahu isi hati dari Allah sebagai Bapa ini menghendaki sesuatu yang lebih original, sesuatu yang lebih murni di dalam ungkapan itu. Dan dalam konteks ini apa yang dituliskan dalam Matius 6 ayat 5-13 merupakan satu rangkaian yang utuh dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Ya, tadi kan berdoa, tetapi juga diapit dengan ajaran Yesus bagaimana melakukan sedekah, tapi juga nanti setelah berdoa itu ada bagian yang berkaitan dengan puasa. Nah, baik sedekah, berdoa, berpuasa ditempatkan dalam relasi antara Allah sebagai Bapa dan manusia sebagai anak. Dan ini poin penting, karena kalau ini relasi kita bukan sebagai Bapa dan anak, maka kita mempunyai gambaran tentang konsep Allah. Ya. Di dalam satu agama tertentu, Allah ini digambarkan hanya sebagai seorang raja, dan manusia adalah hamba-hambanya. Nah, ini kan berbeda. Beda antara Bapa anak dan satunya ini adalah raja dengan hamba. Ya. Hamba ini ya bisa taat, dia bisa setia, tetapi belum tentu memiliki satu kualitas kasih kalau itu dilakukan sebagai seorang anak kepada ayahnya. Nah, kata munafik di sini adalah bisa saja seorang hamba ini kelihatannya dari luar ya baik-baik aja, kita bekerja untuk mendapat upah, tetapi di dalam hatinya, di dalam melakukan ya ritual keagamaan yang paling mendasar, sedekah, berdoa, berpuasa itu kan merupakan satu ritual yang mendasar dari seluruh agama. Ya, tidak ada agama yang mengabaikan trilogi ini. Dan Yesus memberikan trilogi ini tetapi dalam suatu substansi yang lebih mendasar dan lebih otentik, lebih original, mau menekankan segi kemurnian,
relasi manusia itu dengan Allah. Sementara demikian, Bu Santi. Karena mendasari relasi Allah itu seperti Bapa dan kita anak, maka yang diharapkan adalah relasi yang terjalin itu tidak diisi dengan kemunafikan, melainkan otentisitas. Ya, sesuatu yang otentik, sesuatu yang original, sesuatu yang murni, ya. Rasanya kita kepada ayah kita, kalau kita mengasihi, sangat sulit untuk bersikap munafik, ya, bersikap pura-pura, ya. Mungkin aja terjadi, tetapi secara natur kita itu tidak ingin berlaku baik, padahal dalamnya itu kita tidak suka dengan orang tua kita. Jarang sekali, ya, ada, tetapi itu bukan merupakan genre yang kodrati, yang lumrah, yang normal gitu, bukan gitu. Oke. Baik. Tapi mengapa tersembunyi? Apa makna dari tersembunyi? Kalau relasi seperti bapak dan anak kan kita tidak perlu kita sembunyi begitu. Kita leluasa saja begitu. Apa makna dari ketersembunyian itu? Dan memang kalau kita perhatikan ada beberapa kali kata tersembunyi, kan. Tadi kalau Bu Santi melihat tadi kan ayat pasal 6 ayat 5, tapi sebenarnya pasal 6 ayat 4 juga mengatakan yang sama. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian pula pada ayat 6 itu sampai 2 kali, ya kan, dalam doa. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Justru tersembunyi ini mau mengatakan sesuatu yang otentik, yaitu bahwa relasi kita, apakah di dalam tadi yang saya katakan sedekah, berdoa, berpuasa, itu kita lakukan secara tersembunyi bersama dengan Allah. Tersembunyi di sini bukan kita menyembunyikan di hadapan Allah, tapi kita melakukan yang baik tadi, kebajikan tadi, baik sedekah, berdoa, dan berpuasa itu tersembunyi dari pandangan orang lain, dari ruang yang kita buka agar orang lain memberikan apresiasi atau memberikan pujian terhadap apa yang kita lakukan. Jadi tersembunyi di sini adalah dalam konteks satu relasi yang sangat intim, ya. Jadi kalau saya gambarkan di dalam rumah kan juga ada gitu, ya. Satu ruang atau kamar suami istri itu adalah satu ruang yang private dan secret gitu. Dan walaupun itu tamu atau mungkin saudara, kan kita tidak mengizinkan memasuki kamar itu, ya kan? Jadi rumah itu kan juga menggambarkan kalau kita tidak akrab, ya mungkin hanya sebatas pagar. Kalau lumayan akrab, kita boleh masukkan di dalam pagar. Kalau kita agak lebih akrab lagi, kita masukkan ke dalam teras, gitu kan? Kalau sudah sangat akrab, ya lumayan akrab, kita masukkan di ruang tamu, begitu kan? Tapi kalau sudah lebih akrab lagi, ya di ruang keluarga. Batasnya sampai di sana. Ya, atau boleh juga masuk ke dalam kamar yang kita sediakan untuk tamu. Tetapi seakrab-akrabnya kita tidak akan mengizinkan orang memasuki ruang yang paling private. Nah, maka di dalam trilogi pengajaran Yesus ini, baik dalam arti sedekah, puasa, berdoa dan berpuasa, ditempatkan di dalam satu relasi yang tadi yang saya katakan eksklusif, hanya bersama dengan Allah, gitu. Ya, hanya bersama dengan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena tiga kebajikan ini, ya, baik sedekah, berdoa dan berpuasa itu selalu ada kecenderungan dari agama-agama, kepercayaan yang ada itu untuk memamerkan gitu, ya. Untuk menunjukkan, loh, saya ini sedang sedekah loh. Saya ini sedang berdoa loh. Saya ini sedang puasa loh. Tolong kamu hormati ya, saya sedang melakukan hal yang baik loh. Ya. Nah, maka di dalam aspek yang tersembunyi kita boleh melakukan yang
mulia tadi, kebajikan ini, tetapi hanya Allah ya saja yang tahu. Karena Bapakmu yang tersembunyi melihat yang tersembunyi itu. Nah, jadi kata tersembunyi jangan sampai salah mengerti bahwa kita nih menyembunyikan sesuatu. Bukan. Justru kata spiritualitas ketersembunyian mau mengatakan bahwa apa yang mulia ini harusnya hanya diketahui oleh Allah saja. Dan tidak perlu kita share atau kita pamerkan atau kita pertontonkan kepada orang-orang di sekitar kita, apakah itu umat seiman atau apalagi umat yang tidak seiman, begitu. Cukup kita hanya ngomongnya dengan Bapak kita, ya. Seperti seorang pasangan itu suami atau istri saling mengasihi, tidak perlu kemesraannya itu pertontonkan kan, flexing pamer. Ya. Itu kan jadi janggal, ya. Janggalnya di dalam agama-agama yang berkembang, yang ada itu seringkali yang private dengan Allah itu kok dipertontonkan. Ya, kamu melakukan sedekah itu kan untuk Tuhan. Kenapa kamu pertontonkan? Kamu berdoa boleh-boleh aja, tapi tidak perlu kita pertontonkan kepada publik. Kalau saya puasa, kita puasa, kita tidak perlu orang tahu, saya sedang puasa loh ya. Tolong kamu hargai saya yang sedang puasa. Tidak perlu. Karena ini sesuatu yang tersembunyi. Seperti tadi relasi antara suami dan istri yang hanya mereka saja yang tahu. Ya. Nah, ini satu poin penting ya di dalam menghayati keberagaman dan hidup bersama. Coba bayangkan, kalau setiap agama itu tidak memamerkan kebajikan dan kesalehannya, maka agama itu akan menjadi lebih teduh, menjadi lebih dingin gitu. Tapi ketika dipertontonkan, mulai ada gesekan-gesekan yang timbul. Baik Pak Pendeta. Ketersembunyian dalam pengertian ini relasi yang intim ya tadi. Ya, intim. Relasi yang eksklusif. Eksklusif. Hanya kita dan Bapa yang tahu. Dan baik bersedekah, berpuasa, berdoa dilakukan dalam relasi yang intim bersama dengannya, tanpa perlu terdistraksi dengan harus supaya orang lain mengetahui. Karena tiga tindakan ini dilakukan dalam relasi yang intim eksklusif dengan Tuhan. Betul. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan segmen kedua. Kira-kira apa yang mau dituju atau tujuan dari ketika kita berupaya untuk melakukan spiritualitas ketersembunyian ini? Kita akan ulas segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13, diberi judul Trilogi Ajaran Yesus dalam Spiritualitas Ketersembunyian. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saat ini kita memasuki segmen yang kedua, dan untuk menguliknya kita akan ditolong oleh Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di segmen pertama Bapak Pendeta sudah menjelaskan makna ketersembunyian, ya. Relasi yang demikian akrab, intim, eksklusif. Apa yang menjadi tujuan bagi kita diajak untuk mengasah spiritualitas ketersembunyian? Apa yang mau dituju? Apa goalnya? Ya. Jadi dalam relasi ketersembunyian itu, atau dalam spiritualitas ketersembunyian, di mana kita hanya melakukan yang mulia, yang saleh, yang baik tadi hanya diketahui oleh Allah saja. Tujuan goal yang utama adalah kita ingin membebaskan diri dari satu bahaya yang paling besar, yaitu kemunafikan. Karena kalau saya tidak memegang spiritualitas ketersembunyian, maka saya bisa bermain, merekayasa, supaya kebajikan saya itu tujuannya bukan lagi untuk Tuhan, untuk Allah, atau untuk sesuatu yang benar-benar absolut bagi kebenaran, tapi saya bisa mengubahnya, memanipulasinya dalam rangka untuk memperoleh pujian dalam diri saya. Tapi saya ngomongnya ini untuk Tuhan. Inilah berbahaya sekali kalau agama itu disusupi oleh satu kemunafikan. Ya, dan kemunafikan itu bukan hanya satu kemunafikan yang sifatnya personal, tetapi berbahaya sekali ketika itu menjadi sebuah kemunafikan komunal. Ya, celaka lagi kalau menjadi kemunafikan nasional. Ya, bayangkan kalau seluruh bangsa ini kemudian menjadi bangsa yang munafik, yang terus-menerus berbicara mengenai Tuhan, mengenai Allah, tetapi hatinya jauh dari Allah. Dan kalau toh melakukan kebaikan, melakukan kebajikan dalam rangka supaya mereka memperoleh pujian. Dan Yesus sendiri berkata, kalau kamu melakukan itu tanpa spiritualitas ketersembunyian, sebenarnya kamu sudah mendapat upahnya. Upahnya yaitu kamu dipuji. Wah, kamu orang yang baik ya, kamu orang yang saleh ya, kamu orang yang murah hati ya, kamu orang yang sangat dekat dengan Tuhan ya. Kamu orang yang menjalankan agama dengan baik ya, itu upahnya. Begitu. Dan goal yang kedua yang harus diingat, bahwa mengapa kita harus melakukan satu spiritualitas ketersembunyian, yaitu bahwa inilah buah dari keselamatan itu. Buah keselamatan dalam iman kepada Kristus, maka buah keselamatan itu dinyatakan. Buahnya itu adalah disebutkan oleh Yesus dengan buah. Saya menyebutnya dengan kata pembaharuan diri. Nah, di dalam pembaharuan diri ini, maka yang paling utama adalah menghasilkan satu kemurnian, satu ketulusan hati. Dan ini yang saya katakan, kemurnian dan ketulusan hati ini dengan satu nama yang tadi Ibu katakan, spiritualitas ketersembunyian. Karena dengan spiritualitas ketersembunyian ini kita sebenarnya sedang melepaskan itu ya, topeng ya. Dan topeng ini kalau kita pakai topeng ya dilepas ya gampang aja. Tapi kalau topeng kepribadian kita lepas ini sakit sekali. Betul. Sangat sakit loh. Kita sudah terbiasa untuk bermain sandiwara, bermain drama. Kita menyembunyikan. Ketika kita mencoba melepaskan kepalsuan ini sesuatu yang sakit. Ya. Tapi yang kedua adalah buah keselamatan itu harus membebaskan kita dari satu relasi yang transaksional. Ya. Jadi artinya transaksional yaitu melakukan kebaikan dengan tujuan memperoleh balasan atau keuntungan. Ya. Dan yang ketiga dalam konteks ini adalah kita melakukan kebaikan itu sebenarnya dalam rangka untuk mengambil hati manusia atau pujian dari manusia dan pujian dari Allah, ya,
dengan cara seakan-akan kita kalau ngumpulkan banyak kredit, ya, perbuatan baik, lalu kita akan mendapatkan satu pahalanya. Nah, maka kembali kepada ini berarti relasi kita seperti bukan lagi antara anak dan bapak. Ya. Seperti seorang hamba dengan tuannya. Kalau saya melakukan ini supaya saya tidak mendapatkan kredit itu, ya. Kalau di universitas itu kadang-kadang mendapatkan apa yang disebut dengan itu apa namanya EJM, ya. Jadi equivalent jam jam mengajar, jadi ditambahi jumlah kreditnya supaya upahnya naik begitu. Jadi kebaikan diukur dengan diequivalentkan dengan sebuah angka, yaitu suatu ya tanda petik itu keuntungan saya. Nah, coba bayangkan kalau kita melakukan itu, ya. Ya kata Yesus mengatakan kalau kamu melakukan ya sudah dapat upahnya, tapi dari Allah kamu tidak mendapatkan upah sama sekali. Kamu mendapatkan upahnya mungkin upah dari orang lain atau dari pihak lain. Ya, upahnya tadi pujian tadi. Wah, kamu ini orang baik ya, kamu ini orang murah hati ya. Ya, kamu ini orang yang ini ya sangat kuat ya dalam berpuasa ya. Wah, hebat sekali kamu. Itu upahnya dia. Tapi dari Allah tidak ada, karena kamu sudah mendapat upah dari manusia. Kalau kamu ingin mendapatkan upah dari Allah, kamu tidak boleh mencari pujian dari manusia. Ketika kita mempunyai satu relasi yang eksklusif, yang tersembunyi dengan Allah, dan tidak ada yang tahu, tapi kemudian ada orang yang mengetahui tanpa kita bermaksud memamerkan, itu soal lain. Tapi jangan dengan tujuan memamerkan itu. Ya. Karena bagi saya agama atau iman, apalagi kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat private. Seperti relasi manusia dengan pasangan hidupnya antara suami dan istri. Harusnya agama itu tidak perlu memamerkan kesalehannya atau memamerkan ritualnya di depan publik gitu. Tapi bagaimana bisa melakukan ritual agama tanpa juga kita menunjukkannya agar yang lain juga tahu apa yang sedang kita imani? Ini semacam seperti paradoks gitu, Pak Pendeta. Kita di satu sisi kita melakukannya dalam relasi yang eksklusif, tapi sejauh mana juga panggilan kita melakukan tindakan itu juga bukan dimaksudkan untuk pamer, melainkan supaya yang lain juga bisa mengenali ya apa yang sedang kita imani, bukan cuma individu melainkan juga komunal gitu. Ya tentunya tidak terelakkan mengetahui. Misalnya kita lakukan di dalam gedung gereja, di dalam tapi batasnya sampai di situ. Tapi kan tidak di publish begitu ya. Siapa yang di antara kita yang doanya yang paling tekun. Kan begitu kan? Kan tidak dalam rangka itu. Walaupun sekarang juga bisa pakai teknologi kan. Ibadah-ibadah juga di-share begitu. Tapi kan dalam konteks bukan ke sana gitu. Tapi supaya melalui sharing itu orang-orang juga ikut ambil bagian ke sana. Oke. Baiklah, supaya lebih ini pada contoh berarti spiritualitas ketersembunyian dalam tiga tindakan berdoa, bersedekah, berpuasa, sedekah, berdoa dan berpuasa. Itu seperti apa saja? Artinya kita tidak mungkin kan panggilan kita sebagai orang percaya melakukan tiga tindakan itu, sebab ada yang bilang wah itu bisa aja dilakukan dalam rangka supaya karena tidak mau melakukannya begitu. Kita tidak sedang mengatakan bahwa kita memakai motif itu untuk membenarkan kita tidak ingin melakukannya, melainkan kita dipanggil untuk melakukannya namun dalam spiritualitas ketersembunyian. Jadi kalau kita tidak memiliki spiritualitas ketersembunyian, maka seharusnya tidak perlu dilakukan tiga hal tadi. Ya, kalau kita tidak punya hati yang memang punya kualitas kasih kepada Allah, sebenarnya sia-sia saja saya melakukan sedekah, berdoa, dan berpuasa. Tidak membawa pengaruh apapun yang berarti di hadapan Allah. Nah,
kata ketersembunyian ini ada satu kaitannya dengan bahasa Latin. Dalam bahasa Latin seringkali disebutkan dengan kata coram Deo, ya pakai C, ya coram Deo, ya artinya di hadapan Allah. Coram Deo itu, atau coram Deo itu kadang-kadang ditunjukkan kepada bahwa kita harus melakukannya itu sadar bahwa Allah melihat, ya. Karena Allah itu melihat dengan ini, ya, matanya, dengan the pupil of God, ya. Jadi melihat dengan matanya itu bahwa apa yang kita lakukan dia memeriksa di dalam batin kita. Gitu. Sehingga kalau kita tidak punya ketersembunyian, tidak punya coram Deo, lalu saya bersedekah, itu sebenarnya hanya tindakan sosial saja. Berdoa itu mungkin hanya refleks saja. Berpuasa itu hanya mungkin dalam konteks supaya saya diet atau saya dalam rangka mengurangi berat badan, ya. Tapi tidak membawa pengaruh yang signifikan, yang bermakna bagi kehidupan, kepribadian dan kerohanian saya, begitu. Nah, karena itu poin penting dari mengapa saya sebutkan bahwa trilogi ajaran Yesus itu bermakna, karena ada satu aspek spiritualitas ketersembunyian atau coram Deo tadi. Tanpa itu sebenarnya tidak mempunyai makna apapun. Jadi sebelum melakukan tindakan bersedekah, berdoa, berpuasa, periksa dulu apa yang menjadi motif kita. Motif kita. Kalau motif kita bukan untuk Allah, maka sia-sialah. Ya. Kalau itu motifnya bukan untuk Allah, tidak perlu kita menyebut-nyebut nama Allah untuk menutupi atau memoles apa yang kita lakukan sebagai satu dorongan kodrati insani kita saja. Ya, misalnya untuk bersedekah kan tidak harus orang beragama. Orang yang ateis juga bisa memberikan sedekah dan mereka bisa melakukannya dengan tulus. Dan kita harus ingat loh, ya, bahwa kadang-kadang orang ateis itu dalam melakukan kebaikan itu mungkin kadang-kadang, ya, itu lebih murni karena mereka sudah tidak punya pikiran supaya saya nanti mendapatkan pahala di surga. Itu tidak ada itu. Mereka hanya tergerak aja secara manusiawi. Kalau toh mereka berdoa, mungkin tidak berdoa, tapi mereka melakukannya apa? Meditasi. Ya, sifatnya reflektif. Ya. Berpuasa dalam konteks apa? Menjaga metabolisme tubuh aja. Tapi mereka tidak ada mengkaitkan. Tapi seringkali yang berbahaya itu adalah kita yang beragama itu memolesnya dengan nama Tuhan, dengan nama surga, ya. Padahal itu hanya untuk menyembunyikan motif kita yang tidak sepadan dengan apa yang kita maksudkan tadi. Ya. Baik Pak Pendeta, kita akan lanjut di segmen yang ketiga. Nanti Pak Pendeta boleh dapat menjelaskan. Tadi kan Pak Pendeta mengatakan tindakan bersedekah yang lain juga bisa melakukannya. Berpuasa yang lain juga bisa melakukannya. Tapi apa yang membedakan dengan yang kita lakukan dan itu kita implementasikan dalam wujud-wujud konkret? Kita akan ulas itu di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 6 ayat 5-13 diberi judul Trilogi Ajaran Yesus dalam Spiritualitas Ketersembunyian. Kita memasuki segmen ketiga dan saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, Pendeta Gereja Kristen Indonesia, tugas khusus sebagai Pendeta Kampus Universitas Kristen Maranatha Bandung. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang ketiga ini. Tadi di segmen kedua Bapak Pendeta sudah menjelaskan 3 tindakan itu bisa dilakukan begitu ya oleh siapapun, agama apapun, bahkan yang tidak percaya Tuhan sekalipun. Lalu apa yang membedakan? Motifnya karena Allah betul ya, tetapi apa yang membedakan bahwa 3 tindakan, baik sedekah, berdoa, berpuasa, itu kita lakukan dalam spirit ketersembunyian yang kita bisa lakukan dalam wujud-wujud konkret. Ya, jadi mungkin secara universal setiap orang mengenal 3 kebajikan ini, ya, trilogi ini. Apakah itu bersedekah, kemudian berdoa, dan yang ketiga adalah berpuasa. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sedekah itu adalah bagaimana kita itu berrelasi dengan secara horizontal dengan orang lain. Ya. Lalu kalau berdoa adalah relasi vertikal kita dengan yang ilahi atau dengan Tuhan. Lalu kalau kita berpuasa itu sebenarnya kita sedang berinteraksi dengan diri kita untuk bisa mengendalikan diri atau untuk dapat mengontrol diri kita. Ya, jadi ada satu relasi menarik yang horizontal, yang vertikal, dan juga ada bagian yang inti dengan diri kita sendiri. Dan kalau kita tarik lebih mendalam bahwa di dalam spiritualitas ketersembunyian yang diajarkan oleh Yesus atau yang disebut dengan Coram Deo, hendak mau mengatakan bahwa manusia bukan diselamatkan melalui 3 kebajikan ini. Ya. Dan itu sangat jelas di dalam iman Kristen bahwa bukan karena perbuatan baik, ya, ataupun kesalehan kita bisa menambah 1 poin untuk keselamatan diri kita. Tidak. Tapi sebaliknya, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, ya, ataupun perbuatan baik, tetapi adalah karena anugerah dari Allah. Ya. Kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik, tapi dalam rangka bukan untuk memperoleh keselamatan. Nah, kalau demikian, baik bersedekah, berdoa, dan berpuasa ini dilakukan bukan dalam rangka memperoleh keselamatan atau mencoba menambah poin-poin keselamatan yang Tuhan berikan, karena keselamatan itu secara sempurna sudah dilakukan di dalam penebusan Kristus, dan itu karya penebusan yang sempurna. Kita tidak bisa menambah apapun begitu. Nah, kalau demikian apa tujuannya kita melakukan hal itu? Kalau itu bukan sebagai media untuk mencapai atau menambah keselamatan itu, maka dapat dikatakan bahwa ketiga hal ini kita lakukan sebagai respon iman yang mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Ya, jadi kita melakukannya sebagai ucapan syukur, bukan sebagai cara untuk meraih. Nah, maka kalau ini dilakukan dengan ucapan syukur, maka kita kembalikan kepada namanya ucapan syukur. Maka kita tidak ingin memperoleh pujian apapun. Kita melakukannya memang dengan hati yang tulus, dengan lepas hati bebas berarti. Ya bebas, ya, tanpa syarat, tanpa pamrih, ya. Bersedekah bukan supaya saya nanti ditambah ya, di buku kehidupan 1 kredit saya bisa memberi makan 1000 anak yatim misalnya. Tidak perlu. Ya. Atau kita sudah berdoa setiap hari ini bisa sampai 7 kali. Ya. 7 kali 1 hari kali 365, berarti doa saya ini sekian banyak. 365 sampai kali 7, kalau 10 tahun aja sudah berapa itu. Ya. Lalu kita hitung. Berpuasa nih saya lakukan. Ya. Mungkin setiap kalau orang Kristen itu setiap hari apa itu? Rabu dan Jumat gitu kan. Kalau orang Yahudi kan hari Senin dan Kamis gitu kan.
Nah, ini kita lakukan seminggu 2 kali, berarti ada 1 tahun 104 ya, 52 kali 2 gitu. Kalau kita kalikan dengan usia kita, wah banyak sekali ini kredit saya. Tidak, bukan dalam rangka itu, tapi dalam rangka mengucap syukur dan dampaknya menjadi besar. Gitu. Ya, tapi 3 tindakan itu tetap kita lakukan. Harus dilakukan karena itu adalah sesuatu yang dimana kita mau mengucap syukur. Kan tadi ada 3 elemen. Kalau melalui sedekah adalah saya menjalin kasih itu harus ada objeknya secara horizontal. Tapi kasih yang horizontal tidak cukup. Harus juga ada satu bentuk yang di mana dimensi yang horizontal dengan Allah harus kita lakukan. Tapi yang horizontal dan vertikal dengan Allah menjadi tidak bermakna ketika saya tidak mampu mengalahkan, menyangkal diri atau mengekang dan mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri saya. Jadi ini kan seperti kalau di kalangan simbol salib itu kan bagus sekali kan. Salib ini kan ada unsur vertikalnya, ya, ada unsur horizontalnya, dan pertemuan antara vertikal dan horizontal itu kan ada satu titik. Ya, nah titik ini adalah kemampuan diri kita untuk menguasai diri kita, menyangkal diri kita. Barulah kita bisa menjalin satu relasi yang horizontal maupun relasi yang vertikal gitu. Maka ini satu gambaran yang menarik bahwa kalau dikaitkan misalnya di dalam spiritualitas sedekah, maka dalam gereja ada buntutnya bukan hanya personal tetapi komunal, ya, yaitu diakonia. Diakonia kan adalah tindakan kasih yang didasarkan kepada bela rasa Allah kepada sesama yang sedang mengalami kesusahan ataupun penderitaan, gitu kan. Tapi yang kedua adalah dalam tindakan kasih yang lahir dari ucapan syukur ini dibangunlah suatu teologi diakonia. Ya. Jadi teologi diakonia bukan karena teori, tapi di dalam diakonia ini kita mencoba melihat kekayaan kasih Allah, ya, kemurahan anugerah Allah yang begitu besar. Lalu kita mencoba membangunnya di dalam satu teologi, ya, supaya di dalam tindakan diakonia itu ada sebuah sistemnya, ya, ada sebuah polanya agar umat bisa berpartisipasi dalam rangka tindakan ini bukan karena dorongan insani saja, tetapi di dalam tindakan ini ada aspek pemberdayaan diri yang semakin murni, semakin dikuduskan dalam mengasihi sesama itu. Dan yang ketiga adalah dengan tindakan spiritualitas bersedekah yang di dalamnya ada diakonia ini, maka kan teologi kan tidak cukup hanya sebagai teori. Maka teologi juga harus menyiapkan, ya, semacam fasilitas-fasilitas pendukungnya. Dan sumber daya manusia yang memampukan manusia bisa berperan serta. Karena nanti yang disebutkan diakonia ini, kita sedang melayani satu masyarakat. Ya, bahkan diakonia yang baik itu kan bukan hanya diakonia kepada anggota gereja kita saja. Ya. Nah, jadi ada diakonia yang sifatnya luas. Ya. Apakah itu bisa lokal, bisa regional, bahkan juga ada diakonia yang bisa sifatnya nasional, bahkan juga kalau perlu global. Ya, jadi contohnya ada beberapa yayasan di Indonesia itu mendapatkan bantuan dari pihak luar, misalnya melalui anak yatim dan sebagainya, dan mereka diberdayakan gitu. Itu mereka benar-benar tidak mengenal siapa yang dibantu, tapi mereka mau menyisikan. Nah, di sini ada kata menyisikan karena lahir dari ucapan syukur. Tapi kalau saya tidak punya spiritualitas ketersembunyian, saya akan mengirimkan sisa saya. Ya diberikan bersama, tapi kan sisa saya di mana saya melakukan karena kewajiban. Kenapa saya lakukan? Ya supaya saya dapat pahala. Supaya saya dapat poin atau kredit keselamatan. Tapi karena saya mengasihi dan saya mengucap syukur, maka saya menyisikan. Menyisikan itu berarti apa? Sebelum saya bagi kemana-mana sudah saya sisihkan. Yang ini pokoknya untuk Tuhan. Yang ini pokoknya untuk Tuhan ini akan saya nyatakan kepada diakonia yang bentuknya seperti ini.
Maka di situ lahir orang-orang yang memang memberikan persembahannya itu tidak hanya semata-mata uang. Di dalam persembahan uang ini ada persembahan diri, Ya. ada juga persembahan waktu. Ya. Ya, karena itu di dalam kekristenan ada 3 bentuk persembahan. Persembahan diri, waktu, dan uang. Ya. Uang itu nomor 3. Ditentukan oleh persembahan diri ini. Gitu. Nah, maka kita bisa melihat bahwa persembahan yang diberikan, yang lahir dari spiritualitas ketersembunyian itu, membawa satu dampak yang transformatif. Kita tidak, kadang-kadang kalau tidak pakai tersembunyian, ya sekedar kita berikan uang receh, ya hanya belas kasihan, seadanya. Nah, di dalam kekristenan itu tidak begitu. Kita memang memberikan yang terbaik. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Begitu. Dan itu dilakukan sebagai wujud syukur. Ucapan syukur. Nah, sikap bersyukur ini saya kira penting. Ya. Banyak sekali saya lihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang itu melakukan semangat-semangat, tapi bukan dalam rangka mengucap syukur. Mereka hanya melakukan karena kewajiban. Atau yang kedua, takut kalau nanti masuk neraka kalau mati. Ya. Coba Anda bayangkan, kita melakukan kebaikan hanya takut. Ya. Kalau dan kata takut ini saya langsung ingat dengan satu ayat yang terkenal, 1 Yohanes 4 ayat 8. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. So, barang siapa yang takut, dia berada di bawah hukuman. Ya. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Dia memang mengasihi. Bisa enggak di dalam mempraktekkan ritualitas keagamaan yang ada supaya tidak terjadi gesekan-gesekan, ya? Itu lakukanlah secara tersembunyi. Ya. Bagaimana ibadah kita itu tidak mengganggu orang lain. Ya. Orang lain seakan-akan supaya dengan cara itu dia siapa tahu mendapatkan terang, ya, atau tanda petik supaya hatinya terbuka. Ya. Kita percaya bahwa Allah itu menyentuh manusia itu dengan cara yang lembut sekali. Bukan dengan cara yang keras dan bukan cara yang mengganggu, yang menimbulkan satu perasaan tidak nyaman, gitu ya. Dan ini memang tidak mudah. Karena apa? Berkaitan dengan masalah teologi. Dan ini tidak mungkin bisa berubah kalau teologinya memang tidak berubah. Ya, ini kan hanya semacam pemikiran yang saya sampaikan, gitu kan. Yang sifatnya adalah memberikan pencerahan, coba direnungkan lebih mendalam. Satu kehidupan keagamaan yang mendalam itu sebenarnya adalah relasi kita yang eksklusif, yang intim. Diri kita hanya dengan Allah yang ilahi itu. Dan tidak perlu diganggu dengan kecenderungan kita ingin memamerkan. Kecenderungan kita pamer atau kecenderungan kita mendapatkan pujian. Ya. Kalau itu ada seperti itu sebenarnya, kalau saya katakan, kalau memang ada seperti itu, sebaiknya tidak perlu ada agama. Kalau saya mengatakan begitu, kalau hanya seperti dalam rangka memperoleh pujian, ya, kita akan hanya mencetak manusia-manusia yang munafik. Untuk apa? Agama mencetak manusia yang munafik tidak perlu. Lebih baik tidak perlu ada agama. Ya. Kita ingin di dalam kemanusiaan ini ada sesuatu yang lebih penting, yaitu apa? Kemanusiaan yang otentik. Kamu kalau memberi itu memang karena mengasihi, bukan di luar itu. Ya. Karena tindakan berbuat baik itu hal yang wajar. Ya. Bukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Apalagi kita kalau melihat sekarang ini melalui YouTube, kadang-kadang ya, binatang itu ya, bagaimana seekor anjing, ya, seharusnya bertengkar dengan kucing, dia bisa ya, merawat kucing itu dengan kasih sayang loh. Coba bayangkan, ya, seekor anjingnya harusnya musuhan, tapi dia bisa itu, ya. Ada juga seekor ya, kucing yang merawat anak ayam, gitu. Ya, coba. Jadi perbuatan baik itu adalah sesuatu yang natur berarti ya, yang natur begitu. Jadi kita tidak perlu bangga kalau kita berbuat baik. Natur itu biasa aja itu. Natur. Ya. Tidak perlu harus dilebih-lebihkan. Dilebih-lebihkan atau dalam rangka dipertontonkan supaya orang lain memuji itu. Jadi kok kita menjadi tidak lagi manusiawi begitu ya.
Baik Bapak Pendeta. Ini kita tiba di segmen 3, segmen penutup. Walaupun Bapak Pendeta sebetulnya dari setiap segmen sudah menyampaikan percikan-percikan yang relevan teks ini dengan spiritualitas ketersembunyian. Adakah hal lain yang relevan dalam kaitan dengan spiritualitas ketersembunyian dalam hidup kita yang sehari-hari begitu? Saya itu hanya berpikir menarik satu hal, yaitu bahwa ini berkaitan juga dengan apa yang penting, yaitu dengan kepemimpinan. Ya, karena kalau kita tidak mengarah bentuk trilogi ajaran Yesus dalam perspektif spiritualitas ketersembunyian yang tidak terkait mendidik orang ini menjadi pemimpin, karena kata pemimpin ini menjadi kata yang sekarang penting. Orang yang bukan pemimpin itu orang yang punya jabatan. Tapi pemimpin yang utama itu dia bisa memberikan pengaruh, influence. Jadi kalau misalnya sedekah ini tidak dikaitkan dengan kepemimpinan, ya saya bersedekah karena diri saya, berdoa karena diri saya berpuasa juga karena diri saya. Tapi sebagai pemimpin tidak. Bersedekah, dia memberikan influence supaya banyak orang itu yang makin memiliki kemurahan hati dan bela rasa kepada sesamanya yang menderita. Kepemimpinan yang influen dalam berdoa adalah supaya juga dengan pengaruhnya lahirlah orang-orang yang lebih berhikmat, yang mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau berpuasa adalah dia memberikan influence bagaimana kita di dalam dunia yang seperti sekarang ini bisa mengendalikan diri kita. Maka saya menyebutkan bahwa trilogi pengajaran Yesus ini perlu ditarik kepada panggilan kepemimpinan yang berintegritas. Kepemimpinan yang berintegritas. Ya, jadi kalau saya sebut kepemimpinan, jangan dibayangkan selalu orang menduduki jabatan. Tidak ya. Tapi yang saya bayangkan tadi adalah orang yang memberikan pengaruh, yang bisa memberikan inspirasi. Syukur-syukur bisa apa? Memotivasi. Syukur-syukur bisa menggerakkan. Kalau tidak, maka ya kebaikan yang benar itu hanya untuk diri saya aja, atau sebatas rumah saya. Tapi kita ingin menyongsong Indonesia Emas 2045. Jangan hanya nanti gedung-gedungnya yang makin banyak bertambah tinggi dan fasilitas-fasilitasnya semakin modern, lalu kita katakan kita sudah mencapai Indonesia Emas, atau UMR kita makin tinggi, ya. Tapi juga melalui trilogi atau tiga ajaran Yesus, trilogi ajaran Yesus ini, kita mulai gerakkan orang. Bahwa kita boleh kelihatannya sukses tapi tidak bernilai kalau kita menjadi orang yang tidak punya belas kasihan kepada orang lain. Yang kedua, kita lakukan hanya dalam rangka yang humanistik, ya, dan tidak mempunyai kaitan relasi yang vertikal dengan Tuhan, tidak punya hikmat dengan relasinya dengan Allah. Dan yang ketiga adalah tidak punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Dan ini akan satu masalah besar di dalam dunia modern. Ketidakmampuan mengendalikan diri, sehingga menimbulkan banyak penderitaan-penderitaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Apakah orang menjadi konsumtif, orang menjadi hedonistik, lalu kemudian dia terlibat dengan hutang piutang yang akhirnya tidak terselesaikan. Itu karena apa? Tidak mampu mengendalikan diri. Tidak mampu mengendalikan diri. Kita hanya bisa berpuasa menahan lapar, tapi tidak bisa menahan hasrat yang lainnya. Dengan mengendalikan diri terhadap nafsu kita untuk membeli yang seharusnya tidak perlu kita beli. Nah, ini kan bagian yang penting. Nah, ini yang saya katakan berkaitan dengan kepemimpinan yang berintegritas tadi. Jadi, kalau saya tarik bahwa spiritualitas ketersembunyian itu seharusnya menghasilkan kepemimpinan yang berintegritas di dalam tiap-tiap bidang yang kita ada, baik sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai staf, sebagai kepala cabang, atau sebagai ketua bidang, ataupun mungkin sebagai satu direktur. Tapi semuanya harus mengarah kepada poin ini. Murah hati, punya relasi yang kuat dengan Tuhan secara intim, tapi mampu untuk menyangkal dan mengendalikan dirinya. Spiritualitas ketersembunyian justru mengasah kita untuk menyangkal diri,
menyangkal diri. Dan itu kita lakukan bukan dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Bukan ingin mendapatkan keselamatan atau menambahinya. Ya, atau menambahi keselamatan. Melainkan itu semua kita lakukan dalam rangka kita sungguh-sungguh mengungkapkan syukur kita atas keselamatan yang Tuhan beri. Dan semoga spiritualitas ketersembunyian ini ada dalam diri saya, ada dalam diri sahabat apapun profesi yang sahabat saat ini sedang jalani, biarlah melalui profesi itu sahabat juga dapat menemukan panggilan Tuhan. Dan sahabat, ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dimanapun berada. Sahabat dapat membagikan tayangan ini ke sebanyak mungkin orang dan boleh menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB GKI TV. Kita akan mengakhiri episode kali ini dalam doa. Mari silakan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita kembali menyatukan diri dalam doa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, yang di dalam Kristus Engkau memperkenankan kami memanggil Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang melampaui segala akal dan pengertian, Allah Sang Pencipta dengan panggilan seorang Bapa. Dan kami Engkau panggil sebagai anak-anak-Mu. Karena itu Bapa, ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang murni, di mana kami melakukan hal-hal yang baik, yang mulia, kebajikan, kesalehan, yang kami nyatakan dalam tindakan sedekah, dalam berdoa dan berpuasa. Biar kami lakukan karena kami mengasihi, dan itu lahir karena kami boleh mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui penebusan Kristus, Engkau sudah memberikan keselamatan yang sempurna, sehingga kami tidak dapat menambah apapun. Oleh karena itu, trilogi ajaran Yesus bermakna ketika kami lakukan sebagai ucapan syukur kami, terima kasih kami atas anugerah Tuhan. Dengan ucapan syukur ini, maka sesama yang dimana memperoleh kemurahan hati kami bukan menjadi objek kami, tetapi sesama menjadi bagian yang Tuhan percayakan, Tuhan letakkan di dalam kehidupan kami. Dengan demikian, maka relasi kami menjadi relasi yang semakin murni, Bapa Surgawi. Karena itu, mampukan kami dengan spiritualitas ketersembunyian, kami boleh dibentuk oleh Tuhan dengan pola kepemimpinan yang semakin berintegritas. Tuhan memberkati setiap diri kami. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami panjatkan dalam nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.